Maksudnya menawan itu apa Bapak Ibu? Berhenti, stop, stop, stop. Kenapa orang kepahitan susah? Orang kepahitan susah ngampunin, sederhana karena pikirannya enggak pernah stop. Anda lihat, kita enggak pernah berhenti, stop. Ketika itu mulai diingatkan, kita enggak bisa melupakan. Setelah itu apa yang terjadi? Nah, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana senjata melawan ini? Kita lihat yuk Bapak Ibu. Yang pertama, 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Yuk kalimat terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi gini prakteknya Bapak Ibu. Mulai dari pikiran kan. Alkitab bilang begini, senjata kita bukan melawan manusia darah dan daging. Tapi melawan benteng-benteng kubu-kubu yang dibangun oleh iblis, ya kan? Bagaimana caranya? Menawan. Jadi step pertama, menawan. Maksudnya menawan itu apa Bapak Ibu? Berhenti, stop, stop, stop. Makanya orang yang paling tenang hidupnya adalah orang flegmatis. Kalau Bapak Ibu punya karakter kepribadian flegmatis, Anda hidupnya akan tidak pernah kepikiran. Serius. Suami istri bertengkar, istrinya terutama yang ngomel. Istrinya sanguin, suaminya flegmatis. Si istri ngomel, besok kita bayar pembantu. Nggak ada duit nih Pak, ya apa? Suaminya bilang gini, kapan? Besok. Ya kan masih besok. Ngapain dipusingin sekarang? Itu flegmatis. Memang tabiatnya dari sononya flegmatis begitu. Orang flegmatis itu tenang, nggak punya ambisi, hidupnya go with the flow, mengalir, nggak kepikiran. Makanya orang flegmatis menurut saya bakalan panjang umur. Karena nggak pernah stres, nggak pernah depresi. Apa jawabannya itu orang bilang begini rada telat mikir. Saya kasih contoh nih Bapak Ibu orang flegmatis ya. Yang paling gampang khawatir itu sanguin. Saya sanguin. Sanguin itu orang yang dibilang rame. Emosinya berbual-bual. Jadi kalau ada, biasanya kalau orang sanguin ada kecelakaan, maka dia akan bilang begini, kecelakaan, mateng, gawat, mati, kecelakaan, aduh, udah panik duluan. Makanya orang sanguin itu paling tidak kuat menahan diri untuk tidak utang. Kalau ada orang yang paling gampang utangan itu orang sanguin. Mohon maaf yang sanguin karena saya juga sanguin. Orang sanguin itu gampang panik Bu. Orang sanguin teriak duluan. Tidak bisa mikir. Orang koleris, pemimpin, langsung telepon ambulan, telepon polisi. Jangan pegang dulu. Telepon ini, langsung ngatur mimpin walaupun tidak ada yang menunjuk. Dia memimpin sendiri. Itu kolerik. Kalau melankolis, pemikir. Tapi mikirnya beda. Mikirnya itu detail. Orang melankolis cocok jadi accountant. Karena sangat terperinci. Dia mikir gini, jangan dipegang, jangan digoyang, nanti bisa tambah gegar otak. Kamu enggak tahu tak, goyangan sedikit bisa menimbulkan begini loh, begini. Jadi sainsnya kuat, logisnya. Kalau orang flegmatis ini luar biasa. Mana kecelakaannya? Di mana? Itu loh, rame-rame. Oh itu kecelakaan tah.
Jadi orangnya tuh cuek, kenggong gitu. Tapi hidupnya panjang umur Bapak Ibu. Nah istri ini ngomel. Besok bayar Bu Ren, gimana nih pembantu gak ada duit? Besok ya dipikir besok. Hari besok tiba. Ini sekarang waktunya bayar uang. Pembantu gimana nih Pak, gak ada duit ini, saldo gak ada. Sudah ditagih enggak mbaknya? Ya belum. Ya udah gampang lah. Terus setelah ditagih, udah ditagih nih sama si Mbak. Gimana? Ya bilang aja belum ada. Lo tinggal bilang gitu toh. Iya. Lo terus tanggung jawabnya gimana? Lo memang gak ada, mau diapakan? Lah kamu sih Pak, kerjaanmu gak jelas gini. Cari kerja dong. Cari kerja di mana? Ya tanya sama teman-teman. Tanya sama teman-teman. Teman siapa? Ya temanmu si A, si B, si C. Oh mereka gak ada. Sudah diputusin sendiri. Jadi Anda bayangkan yang flekmatis umur panjang, yang sangunya umur pendek. Karena sumbunya pendek Bapak Ibu stres gitu kan. Nah Anda bayangkan suruh stop. Nah orang sanguin kalau kepikiran Bu, enggak bisa stop-stop. Jadi gini, gawat besok jatuh tempo, enggak ada. Lihat saldo, waduh. Terus orang sangun gini, ini harusnya apa ya? Ini nanti kalau enggak bayar, nanti bisa begini. Nah kalau enggak bisa bayar, nanti gini. Nanti setelah begini, setelah ini, nanti jadi gini. Gawat, nanti gini, enggak dipercaya orang. Nanti bang nge-blacklist, begini. Panjang, itu yang bikin tambah sumpek. Jadi kuncinya menawan, artinya ketika Anda mulai khawatir, gelisah, stop. Stop. Jangan diteruskan. Jangan diperpanjang ceritanya. Tapi Bu, nanti kalau begini, kalau ini begini, nanti ini begini. Kenapa orang kepahitan susah, orang kepahitan susah ngampunin? Sederhana, karena pikirannya enggak pernah stop. Dia begini loh Bu, tahun 2009 begini. Bulan Januari tahun 2010 gini. Ini gini. Terus dia gini, omongannya tuh loh Bu, dia ngomong begini. Suatu saat dia begini. Dia begini. Terus waktu ketemu saya, dia kayak gini. Tambah ngamuk, tambah sakit hati, iya kan? Nah saya ini orang sanguin gak sabaran kayak gitu, makanya kalau disuruh orang konseling saya gak kuat. Kenapa? Karena orang konseling apalagi marah, Anda lihatan. Kita mau ngomong gak bisa karena dia panjang terus menceritakan apa? Detail sakit hatinya. Ibu bayangin Bu, saya suruh bayangin, saya suruh ikut imajinasinya dia yang penuh dengan sakit hati. Ibu bayangin ya, dia itu loh suatu hari ya, saya mau masuk ke kamar mandi, dia melengosi Bu. Dari soal kamar mandi kecil aja, masuk ke kamar mandi, dia melengos Bu, dia memalingkan muka. Apa enggak marah? Saya ini lebih tua, enggak dihargai sama sekali, enggak disapa, halo kek, halo atau gimana. Enggak sama sekali, bayangkan, itu baru satu kejadian loh Bu, ada lagi yang lain. Ini contohnya makan loh Bu ya, dia ini langsung aja nyerocos makan, enggak pernah dipamitin dulu apa gini. Anda lihat, kita enggak pernah berhenti, stop. Ketika itu mulai diingatkan, kita enggak bisa melupakan. Karena kita bukan memory card. Kalau handphone enak, memory card tinggal cabut hilang datanya. Seandainya ada memory card Pak, saya kepengen itu. Pendeta kadang ngomong gini, jangan kepahitan, ampuni, lupakan. Gak bisa Pak lupakan, kecuali Anda amnesia. Bagaimana bisa melupakan? Anda bisa menceritakan dengan detail. Tapi ini doa saya, jangan diladenin. Jangan diingat kepanjangan. Kita tidak pernah bisa menghindar, suatu saat kita muncul lagi. Terbayang wajah orang yang menjengkelkan. Stop. Jangan tambah dibayangin. Tambah diliatin. Diliatin andeng-andengnya. Diliatin. Sudah jelek, andeng-andengnya, modelnya sombong, tambah marah. Stop, jangan diteruskan kemana-mana. Stop.